melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegangkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelimuti aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi yang memancarkan semua tumbuhan dan seperti kebun yang menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita baca bersama-sama pada hari ini, dan berbahagia kita semua yang tidak saja mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Papa Mama, saudara sekalian. Selamat menikmati berkat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa menikmati banyak hal baik yang Tuhan Yesus anugerahkan. Kita tidak bisa sangkali bahwa ada banyak pergumulan hidup yang seolah-olah bisa meruntuhkan kekuatan kita, kepercayaan diri kita, membuat kita seolah-olah akan menyerah untuk melangkah. Tetapi di balik semua itu, kita tahu bersama bahwa kasih penyertaan Tuhan, kuat kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi kita. Terbukti sampai pada hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang Roh Tuhan ada padaku. Kemudian roh yang mengubah kehidupanku. Nah, Yesaya menuliskan ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa roh Tuhan ada pada kita masing-masing. Tadi kita baca pada ayatnya yang pertama, roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ayat-ayat ini ditulis untuk menyatakan tugas seorang hamba Tuhan untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba, dan kita pasti kita berpikir siapakah yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan di sini. Dalam Yesaya 42 ayatnya yang pertama, Yesaya 42 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita perhatikan, di situ dikatakan, lihat, itu
hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Jadi kembali kita bertanya, siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan di sini adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Ya, kalau kita baca tadi itu memperlihatkan pada kita semua bahwa hamba Tuhan adalah seorang yang dipilih secara khusus. Nah, selanjutnya kita coba lihat dalam Yesaya 49 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, dengarkanlah hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, dalam ayat ini dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan adalah orang yang dipanggil sejak dari dalam kandungan ibu. Jadi hamba Tuhan adalah orang yang dipilih, dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ayat-ayat ini juga merujuk kepada pertama Petrus 2 ayatnya yang ke-9 yang dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus dipilih, dipanggil dan ditetapkan menjadi umat Allah, menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut umat Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang pilihannya. Ya, orang-orang pilihan Tuhan. Ayat-ayat ini juga mengacu kepada pribadi Yesus, mengacu kepada pribadi Yesaya, dan juga kepada kita semua orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan dan kita direbut dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan Kristus. Sungguh kalau kita melihat, kita merenungkan segala perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang selalu mempunyai rencana indah dalam setiap hidup umatnya yang percaya kepadanya. Jadi kita dipilih, kita dipanggil, kita ditetapkan menjadi umatnya dengan rencana yang indah yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita masing-masing. Kita dipilih untuk menjadi jemaat-jemaat lokal. Ya, menjadi jemaat-jemaat lokal. Nah, jemaat lokal di sini yang dimaksudkan adalah tubuh Kristus. Jadi kita masing-masing dipanggil untuk menjadi jemaat lokal yang disebut sebagai tubuh Kristus, dan Kristus yang menjadi kepala, ya, kepala gereja. Rencana indah Tuhan untuk setiap umatnya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan adalah, nah ini ada rencana Tuhan. Kenapa kita dipanggil? Kita tidak sembarangan saja dipanggil, tetapi ada rencana indah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk apa? Untuk menjadi pemberita perbuatan-perbuatannya yang besar. Ya. Nah, perbuatan besar apakah? Perbuatan besar apakah? Yang pertama, berita keselamatan. Kemudian berita kematian Tuhan di kayu salib. Kemudian berita kebangkitannya. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Tuhan. Ya,
kita tidak disuruh bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Dia ada di dalam kita, dan dikatakan tadi di ayat 1, Yesaya 61 tadi dikatakan, Roh Tuhan ada di dalamku. Ya, Roh Tuhan ada di dalamku. Dan ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita semua untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Dia, kita tidak hanya disuruh, ya, tidak hanya disuruh, tetapi Tuhan tetap memperlengkapi kita semua. Jadi kita tidak sekedar dipindahkan, tidak sekedar diberikan tugas, tidak sekedar diberikan tanggung jawab, tidak sekedar diberikan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, tanpa diperlengkapi. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita tadi saya katakan Tuhan yang luar biasa. Apa buktinya bahwa Tuhan memperlengkapi kita? Ayat 1 tadi kembali lagi kita diingatkan, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Tuhan memperlengkapi kita sedemikian rupa untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Tuhan. Dia memanggil kita keluar dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, dan kita diberikan satu tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun kelepasan, tahun kesembuhan, tahun pemulihan kepada setiap orang. Dan Dia juga memperlengkapi kehidupan kita. Roh Tuhan ada di dalam kita yang mengurapi kita. Saat kita diurapi, Roh Tuhan berdiam di dalam kita. Dia memberikan kepada kita bukan saja pelayanan-pelayanan di lingkup gereja, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi jangan berpikir ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, ketika kita diberikan tugas, kita hanya berpikir, oh kalau begitu, yang masih kecil-kecil berpikir, kalau begitu saya nanti belajar baik-baik, masuk sekolah teologi, jadi pendeta. Itu. Kemudian ada yang berpikir, saya memang tidak bisa jadi pendeta, biar saya cukup sudah untuk jadi majelis jemaat. Atau berpikir, oh saya jadi guru sekolah minggu. Atau berpikir, saya jadi song leader misalnya. Atau saya jadi pemain musik di gereja saja. Itu baru itu yang disebut pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan maksudkan. Tidak. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Artinya apa? Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditugaskan, kita harus bisa menjawab panggilan Tuhan, menjawab pilihan Tuhan terhadap kita, menjawab tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua untuk menjadi apa? Menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan di situ dikatakan tadi juga di nats pembimbing kita tadi dikatakan umat Tuhan yang diberkati di ayat berapa tadi ya? Diberkati dengan pengampunan yang bertujuan agar mereka dikenal sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita bisa baca di ayatnya yang ketiga tadi. Nah, pohon terbantin ini dimaknai sebagai pohon berkat. Kalau dulu ada musafir-musafir yang lewat, kemudian kan padang gurun itu panas sekali, panas terik, dan pohon terbantin itu menjadi berkat bagi mereka karena mereka bisa berteduh di bawahnya pohon terbantin itu. Ya, dia memberikan kesejukan yang luar biasa di tengah-tengah terik panas matahari. Nah, pohon terbantin juga dimaknai sebagai simbol kekuatan yang tahan uji dalam segala kesulitan. Ya, dia tumbuh di tengah padang gurun yang tidak ada air, panas teriknya setengah mati, tetapi dia
tetap bertumbuh dengan baik, kemudian bisa meneduhkan pejalan-pejalan yang sempat singgah atau melintasi padang gurun. Nah, pohon terbentin ini juga tadi kita katakan dia adalah simbol kekuatan. Itu mengisyaratkan bahwa kekuatan umat Allah yang akan bertahan menghadapi segala bentuk kesulitan hidup. Berbagai tantangan dan kesulitan tidak akan bisa menghambat umat Allah untuk menjalankan penugasan baru, yakni terlibat dalam pekerjaan Allah yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan yang terancam oleh kuasa-kuasa yang merusak. Di ayat 4 tadi kita bisa lihat. Kemudian membangun kota dan menghadirkan kehidupan ramai dan semarak merupakan pelayanan yang mengubah tatanan kehidupan yang tanpa shalom menjadi tatanan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh shalom Allah, ya, damai sejahtera. Nah, di ayat 6a tadi, di ayat 6a dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Nah, hal ini berarti bahwa kita harus menjalani kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan itu merupakan bentuk persembahan ibadah kepada Tuhan yang kita layani. Ya. Kemudian kekudusan itu akan terlihat ketika kita menghormati dan mentaati segala hukum atau perintah Tuhan. Ketaatan akan menjamin terselenggaranya hidup bersama yang bebas dari tindak kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak mensejahterakan sesama manusia. Itu kita bisa baca di ayatnya yang ke-8. Jadi ketaatan kita, kalau kita betul-betul taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita akan bisa menyelenggarakan hidup yang bebas dari tindak kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada banyak sekali tindak-tindak kejahatan yang bisa saja dilakukan, tetapi ketika kita mau menyatakan bahwa kita mau taat kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan itu. Entah itu diketahui oleh orang lain maupun tindakan kejahatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Papa, Mama, saudara sekalian, ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan maka hidup kita akan berbuah berkat sukacita dan kelimpahan. Kita atau umat Tuhan akan diberkati dengan berkat-berkat istimewa, sehingga kita akan dikenal sebagai umat yang diberkati Allah dan yang dapat menebarkan berkat bagi sesama. Diberkati untuk dapat memberkati. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-5, di ayatnya yang ke-6b, dan ayatnya yang ke-9. Ya, berkat-berkat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup dalam ketaatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan kepada kita. Bayangkan dia bilang di ayat 5 itu, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Bayangkan. Kemudian, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Kemudian 6b itu, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kemudian ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, Tuhan sudah memberikan pilihan kepada kita, mau taat atau tidak, mau hidup kudus atau tidak.
Kalau kau hidup kudus, hidup taat, ini loh yang saya mau kasih sama kamu. Ini. Berkat yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita peka dengan panggilan Tuhan ini? Apakah kita peka dengan pilihan Tuhan terhadap kita? Apakah kita sudah dikenal sebagai pohon terbanting kebenaran, sebagai tanaman Tuhan? Jawabannya adalah terletak pada kesediaan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Tanpa itu, kita tidak akan peka terhadap rencana Tuhan dan terhadap pergumulan hidup sesama kita. Nah, di nats pembimbing tadi kita baca bahwa Tuhan meminta Simon untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Jika Simon sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan domba-dombanya kepada Simon. Karena pertanyaan Tuhan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Simon harus mengasihi domba-dombanya Tuhan. Ya, domba-dombanya Tuhan di sini itu adalah sesama manusianya sebagai ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia harus menyatakan itu lewat sikap yang mengasihi sesama. Tanpa mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin Simon untuk mengasihi domba-domba Tuhan yang pada hakikatnya adalah sesama. Tadi kita baca pada Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang sama, ya, pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita semua. Pertanyaan yang sama diajukan kepada kita semua. Tuhan menyebut nama kita satu persatu. Ya, Tuhan mengajukan pertanyaan itu kepada kita satu persatu dengan menyebut nama kita. Nah, jika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita harus mau melakukan pekerjaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita itu apa? Di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada dalam keluarga kita, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di jemaat kita, ya, yang ada di masyarakat di sekitar kita. Karena apa? Kita dipanggil tidak saja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkup gereja, yang ada di dalam lingkup gereja, tetapi Tuhan memanggil kita keluar. Ya, memanggil kita keluar untuk melakukan apa? Untuk menjadi apa? Menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, bagi dunia. Jadi, Papa Mama, bersaudara sekalian, kasih kepada Tuhan, ya, kasih kepada Tuhan dan sesama akan mendorong kita untuk selalu terlibat dalam karya Allah yang mengubah dunia. Ya, sekali lagi saya katakan, kasih kepada Tuhan dan sesama akan mendorong kita untuk selalu terlibat dalam karya Allah yang mengubah dunia. Amin. Baik, Bapak Mama sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 100.